Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Al-Ghifari Ghazi Ladiba Soni Perdana, NIM 2020-08023. Saya Dresser Julian Henry Titi Halawa, NIM 2020-08003. Saya Kadegilang Fajar Spati, NIM 2020-08021. Saya Ikadek Doni Pinate, NIM 2020-08024. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi negara dan konstitusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang dasar. Lebih luasnya, konstitusi adalah UUD yang menggambarkan tentang keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berupa kumpulan-kumpulan peraturan atau norma yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup atau motivasi dari A. Hamid S. At-Tamimi yang menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan, pemberi batas, dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan itu akan dijalankan. Selain itu, Bagir Manan juga menyatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun penduduk di setiap pihak lain. Konstitusi dikatakan sangatlah penting. Berikut dua fungsi utama dari konstitusi. 1. Membagi kekuasaan dalam negara. 2. Membagi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Dan 3 hal yang dapat diatur oleh konstitusi yaitu 1. Jaminan HAM bagi seluruh warga negara dan penduduknya. 2. Sistem ketatanegaraan yang mendasar. 3. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Baik, saya akan melanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang UUD 1945 sebagai konstitusi negara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara, para penyusun UUD 1945 memandang konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan undang-undang dasar. UUD hanya sebagian daripada hukum dasar negara. UUD adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis. UUD 1945 mengandung pengertian bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum yang berpedoman. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.
Baik, akan saya lanjutkan menjelaskan tentang perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sudah memiliki konstitusi sejak kemerdekaan dari Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, sampai Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Konstitusi negara tidak hanya sekedar teks yang tertuang dalam suatu naskah. Konstitusi diharapkan bisa hidup dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara, atau dengan kata lain, konstitusi benar-benar harus ditaati dan dijalankan oleh segenap komponen negara. Para penyelenggara negara wajib taat dan melaksanakan semua yang digariskan oleh konstitusi. Demikian juga halnya dengan warga negara harus taat pada konstitusi. Fungsi pokok konstitusi atau undang-undang dasar adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat berwenang-wenang. Agar konstitusi negara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar-dasar pemahaman taat asas dan taat hukum, maka sangat diperlukan sikap positif dari setiap warga negara. Ketaatan terhadap konstitusi ini diwujudkan dalam perilaku konstitusional. Oke, saya lanjutkan. Perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelenggara bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perilaku konstitusional juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan konstitusi negara. Sebaliknya, ada yang namanya perilaku inkonstitusional. Perilaku inkonstitusional ialah perilaku yang tidak sesuai dan bertentangan atau menyimpang dari konstitusi negara. Sebagai warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara, yang meliputi kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kesetiaan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, maka setiap warga negara harus dan wajib untuk memiliki perilaku positif terhadap konstitusi yang mempunyai makna, berperilaku peduli, atau memperhatikan konstitusi. Undang-undang dasar mempelajari isinya, mengkaji maknanya, melaksanakan nilai-nilai yang tercantum di dalamnya, mengamalkan dalam kehidupan, dan berani menegakkan jika konstitusi itu dilanggar. Perilaku konstitusional wajib dimiliki dan diterapkan oleh semua warga negara. Karena perilaku konstitusional dapat menciptakan keadaan yang tertib, disiplin, dan sesuai dengan hukum. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.